Production planning merupakan suatu faktor yang penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Karena tanpa production planning, maka tujuan perusahaan tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Tanpa production planning, akan ada banyak faktor pemborosan yang muncul dalam aktivitas produksi. Nah, bagaimana caranya menjadi seorang production planning controller yang baik? Simak tipsnya berikut. Production planning atau perencanaan produksi merupakan tentang segala perencanaan aktivitas produksi berkenaan dengan jenis produk, volume, biaya, dan segala hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan produk tersebut. Production planning menjadi rencana perencanaan produksi selama satu periode, sehingga termasuk dalam perencanaan operasional di perusahaan. Nah, production planning ini dibedakan menjadi dua, yaitu production planning dalam jangka pendek dan production planning dalam jangka panjang. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama, forecasting yang tepat. Forecasting bisa diartikan sebagai peramalan atau perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Maka dari itu, dalam melakukan forecasting, perusahaan harus bisa memperkirakan sesuatu yang tepat di waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisa secara ilmiah. Nah, untuk mengetahui jumlah barang yang akan diproduksi, kamu harus memprediksi permintaan konsumen. Hal tersebut membantu kamu dalam mengontrol pengadaan barang dan menghindari kekurangan stok. Nah, cara yang tepat untuk memprediksi permintaan konsumen adalah dengan menganalisis perkembangan tren dan meninjau riwayat penjualan dan inventaris kamu. Tips yang kedua, memahami kapasitas produksi. Kapasitas produksi perusahaan merupakan suatu aspek yang penting dari sistem produksi. Jadi, dalam menyusun production planning, penting bagi perusahaan kamu untuk memahami kapasitas produksinya yang kemungkinan bisa dihasilkan. Nah, kapasitas yang tidak memadai bisa menghambat proses pemenuhan kebutuhan dan tentu saja membuang banyak waktu dan energi. Pada akhirnya akan berakibat kepada penurunan kepuasan pelanggan dan prospek keuntungan dari perusahaan kita. Tips yang ketiga, mengontrol persediaan. Nah, dalam aktivitas produksi tidak jarang dijumpai berbagai macam bentuk pemborosan. Maka dari itu diperlukan upaya dalam production planning untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara mengontrol bagian inventory. Nah, di sini perusahaan juga perlu untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak melebihi permintaan dari konsumen. Selain mengurangi pemborosan finansial, pengontrolan dalam persediaan akan membantu perusahaan dalam memanfaatkan ruang penyimpanan yang terbatas. Perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan untuk waktu yang lama di gudang. Di sisi lain, perusahaan juga perlu memantau apakah pemasok ini mengirim bahan baku secara tepat waktu ya. Aktivitas ini sangat penting agar perusahaan tidak kekurangan bahan untuk melakukan proses produksi ya. Maka dari itu aku menyarankan perusahaan itu memiliki sistem manajemen inventaris yang sangat penting untuk production planning. Sistem manajemen inventaris ini bisa membantu perusahaan untuk forecasting inventory dengan cara memberikan notifikasi ketika persediaan berkurang. Bahkan beberapa sistem manajemen inventaris ada yang bisa digunakan untuk melakukan pemesanan persediaan ke pemasok secara otomatis. Tips yang keempat, melakukan pemeliharaan dan perawatan mesin secara berkala. Nah, ketika membuat production planning, setiap perusahaan itu berharap bisa menghindari dari waktu produksi downtime, atau lebih jelasnya, waktu penghentian produksi yang diakibatkan oleh berbagai faktor, misalnya mesin rusak, mesinnya rewel, bahan-bahannya kurang, dan lain sebagainya. Akan tetapi, faktor yang paling sering menyebabkannya terhentinya suatu produksi adalah kerusakan pada mesin. Jika mesin rusak, maka dipastikan kegiatan produksi akan terhenti dan banyak kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Ketika membuat production planning, perusahaan harus mencantumkan upaya untuk menghindari delay atau penundaan
pekerjaan. Perusahaan perlu secara teratur untuk memonitor kondisi peralatan dan mesin dengan melakukan perawatan secara berkala demi kelangsungan proses produksi. Perusahaan juga harus bersedia untuk mengganti peralatan dan mesin yang sudah usang agar bisa menghindari kerusakan mesin saat proses produksi berlangsung. Mungkin itu beberapa tips yang bisa aku bagikan mengenai PPC atau Production Planning Control. Semoga tips yang aku bagikan bisa membantu kalian semua ya. Oke, kita berjumpa lagi di tips-tips yang luar biasa selanjutnya. Apa kabar? Sukses!